Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penerapan etika bisnis pada PT Garuda Indonesia. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 7. Yang pertama, Ahmad Afandi Ardiansyah dengan NIM 2003-01165. Yang kedua, saya sendiri, Muhammad Farid 2003-01166. Yang ketiga, Safira Panduwinata dengan NIM 2003-01170. Yang keempat, Silviatul Rifkia dengan NIM 2003-01177. Yang kelima, Prilin Silvianti dengan NIM 2003-01187. Dan yang terakhir, yang keenam, Selin Agustina PW dengan NIM 2003-01199. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama tentang profil perusahaan, kemudian etika bisnis perusahaan yang mencakup aturan-aturan perorangan, BPS, piagam etika, CSR, prinsip bisnis, kemudian prestasi perusahaan, kasus pelanggaran, dan solusi permasalahan. Profil perusahaan PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional pertama dan terbesar di Indonesia yang memiliki berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya sejak berdirinya pada tahun 1949. Garuda Indonesia pada awalnya diberi nama Garuda Indonesia Airways atas keputusan Presiden Soekarno, terus berkembang hingga saat ini dikenal sebagai Garuda Indonesia. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan penerbangan yang andal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Misi sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa atau flag carrier Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Prinsip-prinsip bisnis. PT Garuda Indonesia juga menanamkan nilai sincerity pada perusahaan yang terdiri atas sinergi. Sinergi yaitu berkomitmen menyokong pertumbuhan perusahaan dengan keterkaitan antar entitas perusahaan dan dengan mitra potensial. Yang kedua, integrity. Menjunjung tinggi etika bisnis, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial dalam menciptakan budaya terpercaya. Yang ketiga, customer focus. Perorangan, hubungan dengan customer. Perilaku yang harus dilakukan: 1. Memberikan layanan optimal dengan tidak membedakan suku, agama, ras, warna kulit, dan status sosial. 2. Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan dalam layanan pelaporan kesiapan untuk terbang. 3. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai pelanggan. Perilaku yang tidak boleh dilakukan: 1. Memanfaatkan informasi penting tentang pelanggan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 2. Tidak memberikan respon terhadap kendala yang sedang dihadapi pelanggan. 3. Mengorbankan kepentingan pelanggan demi kepentingan pribadi, keluarga, dan rekan kerja. Aturan-aturan perorangan, hubungan dengan mitra kerja. Insan Garuda Indonesia harus menyadari bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perusahaan, Garuda Indonesia tidak dapat menyediakan seluruh sumber daya yang dibutuhkannya sendiri, namun membutuhkan mitra kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saling ketergantungan, interdependensi antara Garuda Indonesia dengan mitra kerja lainnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Untuk itu, Garuda Indonesia memandang bahwa hubungan kemitraan harus didasarkan atas rasa saling percaya dan saling menguntungkan. Aturan-aturan perorangan, hubungan dengan pemegang saham. Perilaku yang harus dilakukan: 1. Memberikan kepada setiap pemegang saham informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Garuda Indonesia melalui berbagai saluran yang tersedia. 2. Menjamin transaksi penjualan dan pembelian saham secara terbuka sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku. 3.
memastikan setiap pelaporan, pernyataan, dan pengungkapan informasi kepada investor harus transparan, jelas, akurat, lengkap, serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalah tafsirkan kecuali untuk informasi, karena direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku yang tidak boleh dilakukan. 1. Menyebarkan informasi atau data Garuda Indonesia yang tidak akurat atau tidak lengkap yang dibutuhkan oleh pemegang saham. 2. Melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia. 3. Melakukan transaksi jual beli efek Garuda Indonesia sesama pegawai Garuda Indonesia. Piagam etika perusahaan berfokus pada 3P, people, planet, dan profit. People, fair bagi semua pihak, baik bagi kepada staf, pelanggan, pemegang saham, maupun masyarakat sekitar. Planet, upaya Garuda Indonesia untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Walaupun ada kemajuan pada perusahaan, akan tetapi lingkungan harus tetap dijaga kelestariannya. Profit, bagaimana nilai ini tersebut pada akhirnya bermuara pada keuntungan yang besar pada perusahaan. Whistleblowing System atau WBS. PT Garuda Indonesia telah menciptakan peraturan mengenai sanksi dan sistem pelaporan yang terarah dan jelas, salah satunya melalui sebuah sistem berbasis web yang disebut dengan istilah Whistleblowing System atau WBS. Dalam WBS ini, para saksi dapat melapor jika ada pelanggaran yang terjadi terkait penyimpangan etika bisnis dan etika kerja perusahaan melalui email Garuda WBS_rsm.id dan web www.gawhistleblower.com serta media lainnya. Para pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum serta kasusnya akan segera diselidiki jika memiliki bukti konkret yang jelas. Social Responsibility atau CSR. CSR perusahaan ini dinamakan Garuda Indonesia Peduli. PT Garuda Indonesia menjalankan program-program yang dirancang untuk mendukung perkembangan masyarakat dan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. PT Garuda Indonesia juga bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder terkait melalui program-program mereka yang menyentuh 3 aspek CSR, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan. Prestasi PT Garuda Indonesia Tbk. Melalui konsep Garuda Indonesia Experience, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik yang mengedepankan keramah tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Dengan segala inovasi dan transformasi secara berkelanjutan, membuat Garuda Indonesia menjadi maskapai bintang 5 yang mendapat pengakuan dan apresiasi dalam skala internasional, seperti The World's Best Cabin Crew dari tahun 2014 hingga 2017, The World's Most Loved Airline 2016, dan The World's Best Economic Class 2013 dari Skytrax, lembaga pemeringkat penerbangan independen berbasis di London. Kasus pelanggaran PT Garuda Indonesia. Namun pada faktanya penerapan etika bisnis yang telah ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia di atas masih mengalami beberapa permasalahan menyangkut penerapan etika bisnis para pekerjanya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang menjegal PT Garuda Indonesia dalam praktik bisnis mereka. Salah satu kasusnya adalah kasus persekongkolan antara pelaku usaha Meeting of Minds untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Dalam kasus ini, Garuda Indonesia dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 5 UU nomor 5 tahun 1999 yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pasokan dan harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia. Concert action atau paralelis tersebut dilakukan melalui pengurangan subclass dengan harga murah oleh para terlapor melalui kesepakatan tidak tertulis antar pelaku usaha atau Meeting of Minds dan telah menyebabkan kenaikan harga serta mahalnya harga tiket yang dibayarkan oleh konsumen. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setia Putra menjelaskan
Keputusan KPPU tersebut merupakan tindak lanjut dari penelitian dan pemeriksaan terhadap sejumlah maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018 hingga 2019. Garuda Indonesia Group (GIAA) menyebut akan menghormati sepenuhnya proses hukum yang telah berjalan sampai dengan hasil putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 15 KPPUI nomor tahun 2019 terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang nomor 5 tahun 1999. Solusi atas permasalahan. Berdasarkan keputusan tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal 47 UU nomor 5 tahun 1999 tentang tindakan administrasi, yakni perintah kepada para maskapai penerbangan untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan mereka yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang telah dibayar oleh konsumen dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut dilakukan, serta denda serendah-rendahnya minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 25 miliar rupiah. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.